seseorang sebelum berdoa harus mengenal kepada siapa kita haturkan doa-doa kita. Maka pengenalan akan Allah, ma'rifatullah, itu juga akan mempengaruhi cara kita berdoa. Semakin kita kenal Allah, maka semakin cara kita berdoa berubah. Kita kemudian intim sama Allah, karena kita yakin kemudian Allah akan mengijabah doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan agung, bulan Ramadan ini terus membara sampai di akhir Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan rangkaian ayat-ayat yang membincangkan tentang puasa. Ayat 183 surat Al-Baqarah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. 185-nya Allah menginformasikan kepada kita di bulan Ramadan, bulan di saat Al-Quran diturunkan. Dan 186-nya Allah kemudian membincangkan tentang cara-cara berdoa yang dibimbing atau yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rangkaian ayat-ayat ini ada satu hal yang menarik. Karena dalam ilmu tafsir, setiap ayat sesudah dan sebelumnya itu ada munasabatul ayat. Ada keterkaitan ayat-ayat itu yang di kemudian kenapa surat ini diletakkan sebelum dan sesudah ayat ini itu tanpa kemudian pasti ada makna di baliknya. Oleh karenanya apa hubungannya puasa dan kemudian Al-Quran sekaligus doa? Para ulama kemudian mencoba memahami bahwa ternyata doa itu akan mustajabah kalau seseorang berdoa dalam kondisi berpuasa. Dan doa itu akan juga sangat mustajabah kalau sebelum berdoa diawali dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Maka tidak heran banyak orang mengadakan khatamul Quran, membaca satu Al-Quran penuh ketika mereka punya hajat, ingin mendapatkan sesuatu atau berdoa. Bahkan orang kemudian puasa dalam durasi waktu tertentu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari hajat yang telah mereka canangkan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kondisi yang doa itu tidak tertolak, artinya mustajabah. Yang pertama al-imamul adil, yaitu dari seorang imam yang adil. Yang kedua was-shaim khina hatta yuftira, dari seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum, dan dakwahnya atau doanya orang yang kemudian terdolimi. Selain itu, kita tentunya pengen doa-doa kita benar, doa-doa kita mustajabah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 186 surat Al-Baqarah memberikan bimbingan kepada kita kalau mau doa-doa kita kemudian doa-doa yang luar biasa, doa-doa yang tidak tertolak bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 syarat agar doa kita kemudian doa yang mustajabah. Yang pertama adalah wa idza sa'alaka ibadi, yaitu seseorang sebelum berdoa harus mengenal kepada siapa kita haturkan doa-doa kita. Maka pengenalan akan Allah, ma'rifatullah, itu juga akan mempengaruhi cara kita berdoa. Semakin kita kenal Allah, maka semakin cara kita berdoa berubah. Kita kemudian intim sama Allah, karena kita yakin kemudian Allah akan mengijabah doa-doa kita. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah fa inni qarib. Maka setelah kita mengenal Allah, di mana doa-doa kita panjatkan, maka kita harus merasakan dulu kehadiran Allah. Bahwa Allah itu sesungguhnya dekat dengan kita, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Maka sebelum berdoa, tangan kita angkat, kita panjatkan segala hajat,
segala harapan dan keinginan-keinginan kita, harus kita rasakan dulu kehadiran Allah dalam sanubari kita. Kedekatan itu menjadi penting, sehingga kemudian ketika berdoa, kita kemudian terkondisikan kekhusyuannya dalam melantunkan lafaz-lafaz doa dan harapan-harapan kita. Yang ketiga, ketika kita sudah mengenal Allah, sudah merasakan kehadiran Allah, kedekatan Allah dalam kehidupan kita, maka memanjatkan doa menjadi satu tahapan yang mesti kita kerjakan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak mau berdoa lagi karena merasa sudah dekat dengan Allah, atau bahkan orang tersebut merasa sudah bisa menghandle keinginan-keinginannya tanpa bantuan Allah. Maka kesadaran fakir, kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah walaupun kita sudah punya segalanya, dan kemudian tetap memohon kepada Allah menjadi sebuah keniscayaan, sebagai sebuah pengakuan akan penghambaan kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, siapapun Anda, walaupun Anda kaya, walaupun Anda seorang yang punya segalanya, tapi Anda fakir di hadapan Allah, Anda dependen sama Allah, Anda membutuhkan Allah. Wallahul ghaniyul hamid, dan hanya Allah lah yang maha mencukupi, dan kemudian Allah maha layak untuk dipuji. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man lam yadu Allah ghadaballahu alaihi, barang siapa merasa tidak membutuhkan Allah, tidak mau berdoa lagi, maka Allah akan marah kepada mereka. Yang keempat yang tidak kalah penting dalam proses kita berdoa agar doa kita mustajabah adalah fal yastajibuli. Bagaimana kita kemudian memantaskan diri kita agar doa-doa yang kita panjatkan kemudian dimudahkan, dilancarkan, dan kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata fal yastajibuli itu juga bermakna bagaimana kita kemudian kalau mau Allah menginginkan, Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita, berarti kita harus menuruti juga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, khairu ma tatlubuhu minhu wa huwa talibuhu minka. Apa yang kau minta dari Allah sejatinya adalah apa yang kau kerjakan, apa yang dituntut Allah darimu. Misalkan kalau kita menghendaki rezeki kita menjadi rezeki yang longgar, yang luas, yang lancar, maka kita harus memantaskan diri menjadi orang yang profesional, orang yang disiplin, orang yang bekerja keras, sehingga kemudian nggak mungkin kita mohon kepada Allah dalam doa-doa kita, rezeki kita dimudahkan tapi kita tidak mau bekerja, kita malas-malasan dalam bekerja, tidak disiplin, dan kemudian berpangku tangan saja mengharapkan rezeki datang jatuh dari langit. Ketika menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka orang tua juga harus memantaskan dirinya untuk menjadi orang tua yang soleh dan solehah terlebih dahulu, dan kemudian memberikan fasilitas untuk pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Itu maknanya fal yastajibuli. Bagaimana kita taat sama Allah, menjauhi larangannya, memantaskan diri kita untuk layak dikabulkan segala hajat dan doa-doa kita. 1, 2, 3, dan 4 ini kalau sudah kita kerjakan baru disempurnakan dengan fal yu'minu bi. Hendaklah kemudian orang yang berdoa itu yakin bahwa akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doanya. Rasulullah sendiri mengatakan, saya akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang hatinya yakin ketika dia berdoa. Allah tidak akan mengabulkan seorang hamba yang ketika berdoa hatinya ghafil, hatinya lalai, bahkan tidak yakin akan doa-doanya bahwa itu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan kita ini membatalkan doa-doa kita bahkan seketika setelah kita tutup doa-doa kita karena ketidakyakinan kita bahwa Allah kemudian mengabulkan doa-doa kita. Selain itu, sahabat-sahabatku, kita pengen doa kita diakselerasi, dipercepat pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin doa-doamu, hajatmu kemudian dipercepat oleh Allah, maka salah satu kuncinya adalah mudahkanlah urusan orang, bantulah orang-orang yang kesusahan, maka Allah akan membantu segala hajat dan doamu.
Bahkan Rasulullah juga mengatakan, seandainya engkau ingin doa-doamu cepat dikabulkan, maka percepat akselerasi doamu dengan sedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan, doa yang sangat mustajabah adalah doa yang engkau panjatkan untuk saudaramu, sementara mereka tidak tahu bahwa engkau berdoa. Dan dalam beberapa kesempatan, Rasulullah juga mengatakan ada satu momen yang terbaik untuk doa-doa kita mustajabah adalah ketika kita sedang sujud. Karena sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, maka Rasulullah mengatakan fa'aksirud doa fiha, maka perbanyaklah doamu ketika engkau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 tahapan sahabat-sahabatku yang disitir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 186 agar doa-doa kita terbimbing, agar doa-doa kita doa-doa yang benar menurut Allah, sehingga doa kita tidak tertolak dan mustajabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.